Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Alicia dan saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemodelan sistem basis data sistem klinik yang ditemani oleh rekan saya, Nur Hasan. Ini adalah suatu mata kuliah sistem basis data untuk memenuhi tugas 2 dan juga untuk UAS. Baik, kita mengetahui bahwa sistem informasi klinik merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan data dan proses di klinik. Salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem ini adalah pemodelan basis data secara konseptual. Pemodelan ini bertujuan untuk menggambarkan struktur data yang akan digunakan dalam sistem, termasuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Metodologi dalam melakukan analisis ini adalah pemodelan basis data konseptual pada sistem klinik dapat dilakukan dengan beberapa metodologi seperti ERD atau Entity Relation Diagram dan juga UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk analisis, eh, entitas adalah objek atau konsep yang akan disimpan dalam basis data. Entitas dalam sistem klinik antara lain yaitu terdapat pasien, dokter, perawat, obat, rekam medis, jadwal praktek, dan transaksi. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan analisis yang kedua, yaitu atribut adalah karakteristik atau properti dari suatu entitas. Kemudian dilanjutkan dengan hubungan antar entitas yang mana digunakan untuk meminimalkan redundansi dan inkonsistensi dalam basis data. Dan selanjutnya yang seperti kita bahas pada awal yaitu ERD adalah representasi visual dari struktur data yang digunakan dalam sebuah sistem informasi. Berikut adalah ERD untuk sistem klinik yang dibuat menggunakan MySQL di PHP admin. Kita mengetahui bahwa di sini terdapat 6 jenis tabel, yaitu dokter, perawat, pasien, jadwal praktik, rekam medis, transaksi, dan juga obat. Setiap tabel ini memiliki relasi terkecuali untuk obat, tabel obat. Untuk dokter berelasi one to many dari, mohon maaf, untuk dokter memiliki relasi one to many, yaitu dari ID dokter yang memiliki relasi dengan jadwal praktik, dan juga rekam medis serta transaksi. Selanjutnya, untuk perawat juga memiliki relasi one to many, yaitu yang berkaitan dengan tabel jadwal praktik dan juga tabel transaksi. Sedangkan untuk pasien juga one to many, one to one, berbeda dengan dokter dan perawat. Untuk pasien memiliki relasi tabel one to one, yaitu tabel pasien dengan tabel transaksi. Dan begitu pun juga untuk tabel jadwal praktik, rekam medis, dan juga transaksi. Tetapi beda halnya dengan obat yang tidak memiliki relasi sama sekali di antara ke 7 tabel. Kita melihat bahwa untuk tabel jadwal praktik memiliki relasi many to many, itu yang berkaitan dengan tabel dokter dan juga tabel perawat, dan juga dari situ kita melihat bahwa tabel rekam medis memiliki relasi one to one, yaitu dari tabel rekam medis berkaitan dengan berelasi dengan tabel dokter. Sedangkan untuk tabel transaksi memiliki relasi many to many, yaitu dari tabel transaksi berkait relasi dengan tabel dokter, tabel perawat, dan juga tabel pasien. Dan ini sudah dirancang dengan menggunakan tipe data dan juga link yang dibutuhkan. Di sini kita melihat bahwasanya ID dokter, ID perawat, ID jadwal, ID obat, ID RM atau ID rekam medis, ID transaksi, dan ID pasien merupakan primary key dan juga auto increment. Sedangkan untuk ID dokter, ID perawat yang berada dalam tabel jadwal praktik adalah foreign key, dan juga dalam tabel rekam medis ID dokter juga foreign key. Di dalam tabel transaksi juga ID pasien, ID dokter, dan ID perawat adalah foreign key juga.
Berbeda dengan halnya di tabel pasien, perawat, dan tabel dokter itu adalah mereka mereka. Dan di sini kita melihat bahwasanya untuk mendeklarasikan kalau dari dua value perempuan dan laki-laki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk kesimpulan Mohon maaf pada untuk segera jelaskan ya. akhir sesi presentasi kali ini adalah untuk pemodelan basis data, konseptual merupakan langkah penting dalam mengembangkan sistem informasi klinik. Terkait pemodelan yang baik akan menghasilkan basis data yang terstruktur dan mudah digunakan. Dengan pendekatan yang lebih kompleks, sistem basis data klinik dapat mengelola data dengan lebih efisien dan akurat. Ini akan berdampak positif pada pelayanan kesehatan dan pengelolaan klinik secara keseluruhan. Terima kasih presentasi dari kami. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.